Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan membaca alat-alat penasab fi'il mudhari. Kita sudah sebutkan di pertemuan terakhir waktu hari Kamis bahwa alat penasab yang penulis sebutkan ada berapa? 10. 10 itu terbagi dua. Ada yang menasab dengan dirinya dan ada yang menasab dengan perantaraan siapa? An. Terus an-nya terbagi dua. Nah, yang perantaraan itu ada yang wajib sembunyi dan ada yang boleh sembunyi. Yang wajib sembunyi itu adalah selain lamukai. Dipahamkan? Selain lamukai atau nanti disebut dengan lamu ta'lil, sama saja. Iya. Kalau lamukai maka disembunyi secara apa? Boleh, secara boleh. Kita lihat alat-alat penasab, langsung terjemahannya ya. Alat-alat penasab itu ada 10. Alat-alat penasab itu ada 10. Lihat catatan 83. Ini berdasarkan pendapat orang-orang Kufah. Jadi yang mengatakan alat penasab itu ada 10, pendapatnya siapa? Orang Kufah. Ini supaya antum tahu. Adapun menurut orang Basra, karena dulu dua sekolah bahasa Arab. Sekolah bahasa Arab di Kufah dan sekolah bahasa Arab di Basra. Iya. Adapun menurut orang Basra, alat penasab hanya ada 4 saja. Yaitu yang pertama sampai keempat. Itu an, lan, idan, kai. Itu maksudnya. Yang pertama sampai keempat. Dari yang disebutkan oleh penulis. Dan pendapat inilah yang benarnya. Adapun sisanya, maka dia menasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Apakah secara wajib, yaitu tidak boleh nampak dalam kalimat, atau boleh, yaitu boleh nampak dan boleh disembunyikan. Paham penjelasan singkat ini? Kalau antum paham ucapan saya ini, insya Allah aman untuk alat-alat penasab tadi yang 10. Karena ini dasar pemahaman dari 10 alat penasab itu. Jelas ini ya? Dipahami ini ucapan? Jelas ini? Hah? Baik. Kita lanjut. Pertama, dia adalah, kembali ke atas, an. Bermakna untuk. Sekaligus terjemahannya itu kamusnya. Catatan 84. Tinggal contoh ini ya. Contoh, a'jabani an tajtahida. Maka tajtahida dinasab dengan an. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Jelas kalau itu ya. Satu contoh saja, kan ini teori. Ini teori. Kedua, lan. Bermakna tidak. Catatan 85. Lan usafiro. Maka usafiro dinasab dengan lan. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Ketiga, idan. Ikuti terjemahan baru ke bawah ya. Idan. Ketiga, idan. Maknanya kalau begitu. Catatan 86. Contoh idan tanjaha. Maka tanjaha dinasab dengan idan. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Kembali keempat. Kai. Maknanya agar supaya. Agar supaya. Catatan 87. Contoh. Ji'tu likai ata'allama. Ji'tu likai ata'allama. Maka ata'allama dinasab dengan kai. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Paham ini? Ada masalah dengan contoh itu saudara? Li. Kenapa dia? Huruf J. Li huruf J. Paham kan? Alat penasabnya adalah siapa? Kai. Dan itulah ciri kai ya yang menasab. Selalu dia diawali oleh li. Itu ciri kai yang menasab. Selalu diawali oleh li. Kalau antum dapat dia menasab dan tidak ada li-nya, pastikan li-nya bersembunyi. Karena kalau tidak ada lafaz dan tidak sembunyi,
dia tidak menasab dengan dirinya sendiri, nanti akan ada di buku yang lebih tinggi, maka pastikan yang menasab nanti an juga. Tapi nanti itu. Yang jelas untuk kai selalu berpasangan dengan siapa? Li. Ya, secara lafaz ataupun nanti secara tidak lafaz. Contohnya seperti itu tadi di catatan nomor 87. Iya. 5. Ini mulai dengan menasab, mulai yang menasab dengan an. Lamu kai. Li yang bermakna kai. Li yang bermakna kai. Apa maknanya kai tadi? Agar supaya. Jadi li yang bermakna kai, maka namanya lamu kai. Li yang bermakna kai, agar supaya. Catatan 88. Contoh ji'tu li'ata'allama. Tidak ada kainya. Ji'tu li'ata'allama. Maka ata'allama dinasab dengan an yang disembunyikan secara boleh. Paham ini sekarang ini? Kita sudah bagi dua memang di papan. Jadi sekarang aman. Jadi kalau antum mendapat selain pat tadi, bilang dinasab dengan an. Paham ini? Ini dinasab ji'tu li'ata'allama. Maka ata'allama dinasab dengan an yang disembunyikan secara boleh. Dinasab dengan an yang disembunyikan secara boleh. Iya, setelah lamu kai dan tanda nasabnya adalah fathah. Paham uraiannya ini? Jadi jangan antum bilang dinasab dengan li. Paham ini? Salah. Menurut pendapat Basra. Jelas ini? Kalau antum berpendapat dengan pendapatnya orang Kufah, tidak masalah. Itu antum bilang dinasab dengan siapa? Li, tidak ada masalah. Tapi pendapat yang benarnya adalah pendapatnya siapa? Orang Basra. Jadi antum bilang dinasab dengan an yang disembunyikan secara boleh kalau lamu kai. Berikutnya lagi. 6. Alat penasab ke-6 lamul juhud. Alat penasab yang ke-6 lamul juhud. Yaitu li yang bermakna tidak. Juhud itu artinya tidak. Li yang bermakna tidak. Iya. Lihat catatan 89. Contoh. Makana Zaidun liyasriqo. Lihat itu ada makana ya. Lam yakun Zaidun liyasriqo. Sengaja itu. Sebentar ada cirinya. Di bawah insya Allah ada keterangan. Maka yasriqo dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Kan hanya satu tempat kan yang boleh lamu kai. Jadi yasriqo dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Ya. Setelah lamul juhud dan tanda nasabnya adalah fathah. Catatan lagi, untuk membedakan antara lamu kai dan lamul juhud karena sama-sama li. Sama-sama li. Untuk membedakan lamu kai dengan lamul juhud, maka lamul juhud ciri-cirinya adalah cirinya diawali oleh makana atau lam yakun. Itu dia. Ciri-ciri lamul juhud. Diawali oleh makana atau apa? Lam yakun. Artinya kalau ada itu maka lamul juhud namanya. An sembunyi secara wajib. Kalau tidak ada makana lam yakun maka itu namanya lam apa? Lamu kai. An disembunyikan secara boleh. Itu fungsinya itu ditahu. Karena ada sembunyi secara boleh, ada sembunyi secara wajib. Sama-sama li. Selesai. Kemudian alat penasab yang ke-7 yang disebut oleh Ibn Ajurum hatta. Bermakna hingga. Catatan 90. Dzakir hatta tanjaha. Maka tanjaha dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib. Setelah hatta. Dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Sampai di situ. Itu yang tidak bersyarat ya. Yang hanya dapat, pokoknya dapat lamukai nasab dengan an. Lamul juhud nasab dengan an. Hatta nasab dengan an.
Berikutnya lagi. Ini yang masalah karena ada syaratnya, kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya. Jadi kata beliau, al-jawabu bil fa. Jawaban dengan fa. Jawaban dengan fa menunjukkan makna sebab. Al-jawab bil fa nanti yang menunjukkan makna apa? Sebab. Itu fa-nya seharusnya huruf Arab itu ya, satunya huruf Arab baru di garis miring baru fa terjemahan. Iya. Jadi jawaban dengan fa yaitu menunjukkan makna sebab. Ini penting ini nanti karena fa itu banyak. Fa itu banyak kan, ada fa alat penasab. Ini lagi ada fa yang ada fa atop. Sekarang ada lagi fa penasab dengan an yang disembunyikan setelahnya. Nah, untuk membedakan dengan atop itu dibaca di ciri-cirinya. Itu nanti. Jadi nanti insya Allah kalau baca kitab saya akan ingatkan itu. Karena ini butuh praktek. Dapat fa tidak dapat ciri yang disebutkan dan ada fa dapat ciri yang disebutkan. Ada ciri yang disebutkan. Lihat catatan 91 dulu. Ini butuh praktek lama nanti dia ini untuk lebih membedakannya. Karena di teori biasanya kita tidak bisa ingat di praktek. Ini yang dinamakan dengan fa sababiyah. Yang belum bilang tadi jawaban dengan fa. Ini yang dinamakan dengan fa sababiyah. Karena fa-nya bermakna sebab. Ini nanti bedanya dengan fa yang di atof. Yang kita sudah pelajari dulu di buku pertama. Di buku ini juga akan dipelajari. Kan di sana ada fa atof. Kalau fa atof maknanya maka. Dipahamkan? Maknanya apa? Maka ini. Iya. Bahkan biasa juga orang terjemahkan kemudian ini. Biasa juga bahkan orang terjemahkan dan ini. Itu kalau atof. Itu kalau apa? Atof. Kalau ini maknanya sebab. Itu perbedaan secara apa? Arti. Dipahami ini? Jadi ini keterangannya. Ini yang dinamakan dengan fa sababiyah. Sengaja saya kasih dari awal ini supaya nanti antum bisa bedakan ketika naik ke atas. Jadi ini yang dinamakan dengan fa sababiyah. Fa yang bermakna sebab. Terus, kalau hanya arti, kita belum bisa bedakan. Cirinya, ini penting. Cirinya. Dan dia menasab dengan syarat. Ini nanti yang membedakannya. Walaupun antum tidak tahu arti, antum langsung tahu. Ini fa sababiyah. Yang menasab fil mudhari setelahnya dengan an yang disembunyikan. Dia menasab dengan syarat. Diawali oleh tolab. Nanti dicetakan berikutnya insya Allah. Saya sebutkan ini semua tolabnya. Tolab itu nanti semuanya ada 8. Iya. Karena ini nanti jadi buku kedua. Sebelumnya saya tidak tambah. Ini kan cetakan sebelumnya. Sebelumnya kita tidak tambah. Karena ini kita jadikan sebelumnya sebagai buku dasar. Di tahun sebelumnya. Dipahamkan? Nanti karena ini kita sudah jadikan buku kedua, maka sudah berhak tentunya untuk disebutkan itu semua tolab yang 8 itu. Beserta contohnya. Dan nanti dicetakan yang baru, ya insya Allah ta'ala, kita sudah contohkan semua itu tolab yang 8. Tapi sini saya kasih tahu sebagiannya, sebagai dasar. Walaupun nanti di buku berikutnya akan dikasih tahu semua lagi. Jadi sekarang kita akan dapat di buku ketiga nanti. Kalau tahap ini ya, karena kita belum sebutkan semuanya. Jadi, syaratnya diawali oleh tolab. Apa itu tolab? Dalam kurungnya, kata-kata yang menunjukkan makna perintah atau permintaan. Inilah cirinya. Ketika sebelumnya ada kata yang bermakna perintah atau permintaan. Paham kan? Perintah atau permintaan. Maka kalau ada fi'il mudhari setelah fa dinasab dengan an apa? Dengan an mutmaratan
wujuban. Karena adanya fa dan terpenuhi syarat. Syaratnya diawali oleh apa tadi? Tolab, namanya tolab. Namanya tolab. Nah, nanti akan kita pertajam ini buku ketiga apa itu tolab. Yang jelas saya sekarang contohnya. Seperti amr. Di antara contoh tolab adalah seperti amr. Contoh, ijtahid fatanjah. Lihat, fatanjaha. Ijtahid. Apa itu? Apa namanya ini ijtahid? Fi'il amr. Ini disebut tolab. Jadi fi'il amr itu disebut tolab. Tapi bukan hanya fi'il amr. Ada 8. Tolab itu bukan hanya fi'il amr. Tolab itu ada berapa? 8 jenis. Iya. Jadi lihat. Jadi awalnya oleh tolab. Kata-kata yang bermakna perintah atau permintaan. Seperti amr. Contoh ijtahid fatanjaha. Maka tanjaha adalah dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah fa sababiyah. Dan tanda nasabnya adalah apa? Fathah. Jadi saya cuma contohkan satu ya. Tolabnya cuma amar. Dan nanti sekali lagi saya kasih tahu memang sekarang tolab itu ada berapa? 8. Dipahami ini? Tadi gimana artinya itu? Gimana kita mengartikan tadi itu contoh? Ijtahid fatanjah. Bersungguh-sungguhlah. Dengan sebab itu kamu akan lulus. Lihat, sebab. Bukan maka. Tapi bermakna apa? Sebab. Jelas ini pembahasan? Ini maknanya fa di sini. Ini prakteknya, tapi ini hanya satu contoh. Ini hanya apa? Satu contoh. Nanti insya Allah akan kita dapatkan lagi lebih banyak contohnya. Dan cetakan berikutnya dijamin insya Allah kita akan menyebutkan 8 contoh di setiap dari fa ini. Dengan 8 tolab. Masing-masing tolab disebutkan satu contoh. Dipahamkan? Jadi nanti kalau antum mau lengkap, nanti insya Allah bisa ambil di buku berikutnya. Buku ini yang sudah direvisi. Kemudian yang berikutnya adalah penasab berikutnya. Al-waw. Al-waw. Ini juga waw ini masalah nanti. Tapi ada syaratnya sebentar sama. Waw yang menunjukkan makna bersama. Nah ada lagi waw juga bermakna bersama di maf'ul ma'ah. Tapi yang membedakannya nanti kita baca catatan 92. Iya. Ini yang dinamakan dengan waw ma'iyah. Waw yang bermakna bersama. Dan dia menasab dengan syarat. Ini nanti yang membuat antum, oh ini bukan atof. Ini bukan atof. Dan ini bukan maf'ul ma'ah. Dipahami nih? Kan sekarang jadinya ada 3. Ada waw atof, ada waw di maf'ul ma'ah, isi mansub setelah waw yang bermakna bersama. Sekarang lagi ada waw yang menasab fi'il mudhari. Ini syaratnya. Dan dia menasab dengan syarat. Diawali oleh tolab. Sama dengan fa tadi. Dia menasab diawali oleh siapa? Tolab. Apa tadi tolab? Kata-kata yang menunjukkan makna perintah atau permintaan. Seperti fi'il amr. Saya hanya contohkan lagi satu kata. Seperti fi'il amr. Karena kita di buku dasar baru tahu perintah itu adalah amr. Dipahamkan? Sama juga dengan ini nanti. Ini jadi panjang nanti catatan 92 ini. Karena saya di catatan 92 ini dicetakan, saya sudah revisi ini. Sudah revisi, sudah selesai. Iya. Dicetakan ini nanti catatan 92 panjang. Karena saya sebutkan semua 8 tolab. Semua 8 tolab dan disertai contoh. Satu contoh masing-masing. Nah, sekarang cuma amar. Contoh. Amar. Contoh. Ijtahid. Watanjaha. Lihat contohnya itu. Kalau atof, tidak begitu. Kalau wawunya atof, tidak begitu. Kalau wawunya wawu maf'ul ma'ah, pasti setelahnya juga isim mansub. Kan begitu bedanya. Kalau ini fi'il mansub. Jelas perbedaannya? Kalau maf'ul ma'ah setelah wawu ma'iyahnya apa? Isim mansub. Kalau ini fi'il
mansub. Dan diawali oleh siapa? Tolab. Dipahami ini? Tolab itu ada 8. Lihat, maka tanjaha dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah waw ma'iyah. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Adapun terjemahannya, bersungguh-sungguhlah bersamaan dengan itu kamu akan lulus. Bersamaan. Karena waw yang bermakna apa ini? Bersama. Waw yang bermakna bersama. Selesai. Yang ke-10. Yang ke-10 dan ini alat penasab. Yang terakhir, ya, au. Au. Au juga ini masalah, kan dia juga ada di huruf atop. Tapi mudah sekali ini, karena au di huruf atop bermakna atau. Kalau au di alat penasab, au yang bermakna ila, hingga, atau bermakna illa, kecuali. Jadi dia itu kalau dia menasab fi'il mudhari dengan an yang disembunyikan, maka dia bermakna ila, hingga, atau bermakna apa? Illa, kecuali. Bermakna kecuali. Kita lihat catatan di bawah, catatan 93. Ya. Contoh, la'alzamannaka au taqdiyani haqqi taqdiya. Iya. Maka kata taqdiya dinasab dengan an yang disembunyikan secara wajib setelah au dan tanda nasabnya adalah fathah dan tidak ada syaratnya seperti yang tadi. Tadi kan syaratnya harus diawali oleh apa? Kalau fa sababiyah diawali oleh tolab, waw ma'iyah diawali oleh tolab. Kalau ini enggak. Ini cuman artinya saja nanti yang membedakan. Iya. Dan tentunya kalau kita berbicara arti, maka butuh kepada konteks kalimatnya. Nah, ini butuh di konteks kalimatnya nanti insya Allah. Iya. Nah, ini 10 alat penasab yang disebutkan oleh penulis. Iya. 10 alat penasab yang disebutkan oleh penulis. Dan 10 itu sudah kita katakan terbagi 2. Setelah itu kita pindah ke alat penjazm. Sebelum kita pindah, ada pertanyaan? Kai, iya. Kai selalu berpasangan dengan siapa? Li. Kalau dia menasab dengan dirinya. Kalau dia menasab dengan dirinya, kan kai menasab dengan dirinya kan? Maka selalu ada li. Selalu ada li. Paham kan? Ada lagi? Karena kita tidak ulang lagi nih alat penasab kecuali di buku ketiga lagi. Ada lagi? Zaid tidak akan mencuri. Di situ apa? Kan tidak akan. Kan maknanya tidak. Lamul juhud. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita baca lagi dulu alat penjazam. Kalau penjazam mudah, tidak ada sulit seperti itu. Tidak ada lagi dibilang sembunyi ini. Ini yang sulitnya itu karena pembahasannya ada menasab langsung, ada sembunyi. Penjazam sama dengan buku sebelumnya. Ya, yang terbagi 2 itu. Kata beliau wal jawazimu thamaniyata asyara. Wahyalam walamma wa alamma walamul amri wad du'ai. Wala pinnahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa itma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idan fi syi'r khassah. Ini alat-alat penasab. Kita jangan baca dulu terjemahannya. Kita baca besok. Cuman sekarang kita baca di Arabnya dan saya terjemahkan. Kita tidak baca terjemahannya karena itu disertai contoh di bawah.
Wal jawazimu dan ala penjazam thamaniyata asyara ada 18. Jadi lebih banyak daripada ala penasab. Dan ini 18 karena digabungkan antara penjazam dengan satu fiil dan penjazam dengan dua fiil. Paham kan? Ada 18. Wahya dan dia adalah lam lamma alam alamma lamul amr wa du'a lam 1, lamma 2, alam 3, alamma 4. Ada menghitung ini menjadi 2. Karena lam alam sama yang kemasukan hamzah. Lamma, alamma sama kemasukan hamzah. Iya. Lamul amr wa doa, lam yang bermakna perintah dan doa. Lam yang bermakna perintah dan doa. Iya, nanti akan dijelaskan. Yaitu li. Li yang bermakna perintah. Sekarang jadinya ada 3 li. 2 li di penasab dan 1 li di penjazam, tapi beda arti. Kalau di li penasab maknanya tidak, lamul juhud, lam mukaim bermakna agar supaya. Kalau ini amar, hendaklah. Dipahamkan nanti akan dicontohkan. Wala fin nahi wad doa, la nahi dan doa, la larangan. La yang bermakna jangan. Ya, nahi dan doa. Sampai di situ, itu penjazam satu fi'il. Penjazam satu fi'il. Dan itu tidak ada masalah sama sekali tentang dia. Semuanya mudah. Semuanya mudah. Kemudian berikutnya itu adalah penjazam 2 fi'il semuanya. In, ma, man, mahma, idma, ayun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama, idan. Ini semua penjazam 2 fi'il. Cuman khusus untuk idan, fi syair khassah, khusus di syair. Artinya kita tidak dapatkan idan menasab di kalimat biasa. Dipahamkan? Jadi idan ini menasab khusus di mana? Menjazam di mana? Di syair saja. Dipahamkan? Nanti kita akan contohkan insya Allah. Inilah 18 alat penjazam. Besok kita akan baca terjemahannya sekaligus dengan contoh. Kalau alat penjazam 2 fi'il tidak ada masalahnya. Semuanya sama dengan buku sebelumnya. Insya Allah nanti antum akan dapat besok bagaimana kita membaca langsung contohnya. Besok rencana kita selesaikan itu. Supaya lusa kita sudah masuk di bab marfu'at al-asma. Bab isim-isim yang di rofa. Iya. Jadi besok kita baca terjemahan sekaligus contoh. Sekaligus contoh. Ada pertanyaan? Itu kan sudah ada pertanyaan sebelumnya kan? Nggak harus bersambung. Dan nggak harus itu makana li, lam yakun li. Nggak. Hah? Nggak apa-apa. Yang penting ada sebelumnya. Di awal oleh makana atau lam yakun. Nggak masalah dipisahkan. Nah? Biar banyak, biar 2 kilo pemisahnya. Dah? Di sini di JF makana. Lam yakunnya ada di Toserba. Pasarnya Wildan. Dipahamkan? Tidak ada masalah. Yang penting diawali oleh makana atau lam yakun. Ada lagi? Ingat kita tidak ulang lagi ini. Kecuali di buku ketiga. Jadi begitu semua pelajaran 1 kali ambil, diulang di buku lain lagi. Jadi kalau ada memang masalah, tanya langsung memang. Supaya antum tidak bilang saya tidak paham. Sudah? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.